Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbri Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan masih adakah harapan. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu apakah masih ada harapan yang bakal terwujud di hubungan kamu dengan dia, seseorang yang kamu cintai, walau apapun kondisi hubungan kamu dan dia ketika ini. Okey guys, kita skip intro selanjutnya dan akan terus ke general reading hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Baik teman-teman, kita lihatkan dulu energi masing-masing ya. Baik teman-teman, kita lihatkan seperti apakah energi kamu ke dia saat ini. Seperti apakah energi kamu ke dia saat ini. Seperti apakah energi kamu ke dia saat ini? Seseorang yang kamu fikirkan, seseorang yang kamu cintai. Bagaimanakah energi kamu ke dia saat ini? Wow, teman-teman. The Garden and the Gate. Teman-teman, kad ini memperlihatkan dengan jelas ya. Sebenarnya kamu berada di zona nyaman kamu. Beberapa di antara kamu mungkin hubungan ini sudah agak lama. Ataupun hubungan baru yang pastinya kamu begitu nyaman dengan orang ini. Sudah begitu biasa dengan dia, dengan kenyamanan yang diwujudkan oleh orang ini kepada kamu. Maka apabila kamu berada di zona nyaman ini, beberapa di antara kamu atau semua di antara kamu ya, sama ada ini hubungan baru ataupun hubungan lama, kamu seperti mengurungkan diri kamu, menghadkan pergerakan kamu dan berada di zona nyaman. Teman-teman, gadis ini berada di sebuah taman yang begitu cantik. Di leher gadis ini ya ada sebentuk kunci teman-teman ya yang boleh saja membuka pintu pagar atau gate ini dan keluar kepada kawasan yang lebih luas. Alam yang begitu cantik di luar sini yang berdekatan dengan suasana bukit-bukit. Tetapi orang ini, gadis ini, sama ada kamu cowok ataupun cewek yang menonton, tidak mengapa, jangan begitu tertakluk kepada gender di gambar ini ya. Memilih untuk berada di zona nyaman. You are so comfortable with this person, begitu nyaman dengan orang ini, sehingga kamu merasakan kamu seolah-olah terikat oleh dia. Sama ada dari segi perasaan kamu, emosi kamu seperti diikat oleh orang ini. Tetapi kunci itu sebenarnya terletak di leher kamu ya, di tangan kamu. Kamu boleh saja membuka pintu pagar ini dan keluar. Untuk mengenali lebih ramai orang, mendapatkan suasana yang berlainan daripada suasana sekarang ini ya. Tetapi beberapa di antara kamu seolah-olah seperti tidak pasti. Sama ada kamu ingin memegang kunci itu untuk keluar ataupun kamu masih terus-terusan berada di suasana ataupun di tempat yang sama dengan orang ini teman-teman. Pilihan itu di tangan kamu, tetapi kamu banyak merenung akhir-akhir ini. Walaupun ya ada sisi berkeras, okey saya sudah pergi meninggalkan, saya tidak mahu lagi ya, itu kata-kata mulut kamu sahaja. Saya menangkap seperti hati kamu begitu berat untuk meninggalkan. Begitu nyaman akan situasi sekarang ya. Dan merasa begitu sedih untuk pergi ya. Meninggalkan zona nyaman ini yang sudah diberikan oleh seseorang ini kepada kamu. Tidak kiralah hubungan kamu ini baru ataupun lama ya. Kita lihat lagi. Ada hubungan yang sudah bertahun-tahun lamanya jika saya lihat di sini ya. Satu musim beredar, menukar ke musim yang lain ya. And now it's spring ya. Seperti I don't know, spring, autumn, summer, begitu ya. Musim yang berganti musim. Kamu masih menunggu. Di posisi yang sama, begitu setia ya. You are so devoted, teman-teman. So devoted in love ya. Begitu tertumpu akan kenyamanan ini. Seperti beberapa di antara kamu ya tidak mendapat penjelasan ataupun kejelasan dalam hubungan ini dan masih menanti. Mungkin beberapa di antara kamu juga saya menangkap sedikit energi seperti sudah bernikah dengan orang lain. Tetapi hati kamu sepertinya masih begitu tertakluk ya kepada seseorang ini. Dan walaupun mungkin saat ini ada energi yang masing-masing sudah bernikah, berkeluarga, kamu masih menunggu dia. Ada sisi di dalam diri kamu yang tidak pernah kamu luahkan ya kepada bestie kamu, kawan-kawan rapat kamu, keluarga kamu, kakak adik kamu, tidak pernah kamu sharing dengan anyone. Dan kamu pendamkan perasaan ini ya. Walaupun mungkin beberapa di antara kamu di sini sudah bernikah, tetapi kamu tetap merasakan
Kamu seolah-olah menyimpan perasaan ini, masih menyimpan bertahun-tahun lamanya. Oh my God, here we got number 30 teman-teman ya. Angka 3, 30. Mungkin kamu tunggu selama 30 tahun, more than that, I don't know guys. Because masa berlalu dengan begitu pantas dan ada yang masih menunggu di sini. Baik teman-teman, kamu cuba sesuaikan setiap energi yang sudah saya nyatakan tadi. Energi mana yang bersesuaian dengan ataupun bergema di hati kamu. Kita lihatkan pula teman-teman, bagaimana pula energi si dia kepada kamu saat ini di dalam hubungan ini. Sebelum kita teruskan ke pembacaannya, tema readingan hari ini, masih adakah harapan? Kita lihatkan pula bagaimana pula energi si dia kepada kamu saat ini. Ini energi kamu ke dia dan kita lihatkan bagaimana pula energi orang yang kamu fikirkan, orang yang kamu cintai saat ini. Bagaimanakah energi dia kepada diri kamu? Apakah dia seperti kamu? Kita lihatkan ya. Okey, no jumping card, maka saya akan memilih ya. Wow, di sini ada happy family teman-teman. Teman-teman, saya rasakan orang ini sama ada kamu berdiri dengan seorang yang sudah berkeluarga ya, mempunyai pasangan, ataupun seperti saya katakan awal tadi, mungkin masing-masing sudah berkeluarga. Wujud keharmonisan di dalam keluarga kamu dan dia, dan apapun itu, sama ada berkeluarga ataupun single ataupun janda, duda, tidak kira lah ya. Orang ini sangat mementingkan pertalian kekeluargaan. Jika orang ini menyayangi kamu, dia seolah-olah menganggap kamu sebahagian daripada keluarganya. Seperti kamu ada ikatan darah dengan orang ini. Dia menganggap kamu begitu rapat. Dia memandang tinggi akan diri kamu. Tidak kira lah ya teman-teman ya, mungkin kamu seorang single yang menonton, seorang yang jomblo ataupun seorang yang janda atau duda atau apa-apa pun ya kondisi kamu, orang ini mementingkan pertalian kekeluargaan. Dan apabila dia berhubungan dengan kamu, pada si dia teman-teman ya, pertalian itu sangat, ikatan itu sangat penting. Dia sangat menghargai orang-orang baik yang hadir dalam hidupnya dan dia sudah menganggap kamu seperti keluarganya sendiri. Nah, kad ini menunjukkan dengan jelas, mungkin beberapa di antara kamu di sini sudah memiliki pasangan masing-masing dan juga mempunyai anak. Di sini ada 2 orang anak, teman-teman. Dari gambar ini, walaupun it's a back view ya, gambaran di belakang seolah-olah ada seorang anak gadis dan anak lelaki di sini. Happy family ya, yang ada harapan, ada sebuah rainbow ya, pelangi yang cantik. Baik teman-teman, bottom of the deck, wow, woman holding a heart. Di sini tidak tertakluk kepada gender. Kelihatannya kad tengah ini menunjukkan sepertinya kamu dengan dia masih memegang hati masing-masing, teman-teman. This could be your energy, could be his energy ya, or her energy ya. Sama ada ini energi kamu ataupun energi si dia. Tidak tertakluk kepada gambar ya, gender di gambar ini. Seolah-olah masing-masing memegang kepada hati, menunggu ya, tidak mahu keluar dari zona nyaman kamu. Baik teman-teman, saya sebutkan angka sekali lagi. Ada angka 3, angka 30. Mungkin kamu berdiri dengan seorang yang umur 30-an ke atas. Ada angka 4, angka 44, angka 8. Mungkin seorang yang lahir di tanggal 4, seorang Aries, Taurus begitu. Taurus ataupun I don't know guys, these are the number that appear ya. 8, 4, 4, 3, 30. Something like that ya teman-teman, kamu sesuaikan. Mungkin nombor handphone, nombor rumah, nombor kenderaan, nombor mobil, apapun itu ya. Di sini seolah-olah masing-masing masih berpegang teguh, masih mengharapkan ya, walaupun kamu mungkin dengan dia sudah memiliki keluarga masing-masing, tetapi ini lebih kepada cinta unconditional ya, cinta tanpa syarat. Tidak meletakkan sebarang syarat kerana masing-masing menghormati, menyayangi, mencintai ya. Baik, kita lihatkan. Ini kondisi kamu ke dia. Ini kondisi dia ataupun energi dia ke kamu. Kita lihatkan di tengah ini ya. Bagaimanakah energi, hubungan ataupun situasi kamu dan dia saat ini. Bagaimanakah energi hubungan ini, situasi kamu dan dia saat ini. Kita lihatkan. Teman-teman, jika kamu merasa setakat ini, something move your heart or touch your heart ya, ada rasa perasaan yang tersentuh, maknanya energi ini bergema di hati kamu. Jika tidak, kita anggapkan saja pembacaan ini sebuah bentuk hiburan. Baik teman-teman, jika kamu merasakan ada perasaan yang bergema di hati kamu, sila fokuskan.
kepada seseorang yang kamu fikirkan di sini, kepada satu wajah, satu nama. Jika kamu rasa gagal fokus ya, mungkin kamu sedang kegalauan, kerunsingan, kekacauan fikiran, fokuskan energi kamu di sini. Just think about yourself ya. Cuba tenangkan diri, tarik nafas, fokuskan energi kamu di sini. Baik teman-teman, kita akan mulakan. Energi atau situasi hubungan kamu dan dia saat ini. Saya perlukan lagi 2 kad ya, ataupun wow, di sini saya rasa banyak kad yang terbuka. Okey teman-teman, kita shuffle kembali ya. Kalau banyak sangat, saya akan shuffle kembali. Okey, ada 1. Saya perlukan 2 lagi teman-teman. Keep focusing guys. Bagaimanakah situasi hubungan kamu dan dia saat ini? Ada 1 kad ya, kita perlukan 2 lagi. Bagaimanakah energi hubungan ini? Okey, di sini ada 2. Kita perlukan 1 lagi teman-teman. Okey, we'll need 1 more ya guys. Sabar ya teman-teman. Fokus, keep focusing. Situasi energi ataupun energi hubungan ini saat ini. Okay, finally. Alright, teman-teman, saya akan buka kad ya. Di sini ada King of Pentacles. Situasi hubungan ini saat ini, Ten of Pentacles. Wow, memang ada yang sudah berkeluarga ya, tetapi sepertinya masih terkoneksi. Wow, secara senyap-senyap teman-teman. The Moon ya. Di sini kelihatan dengan begitu jelas kondisi kamu dan dia saat ini ya teman-teman. Okay, saya akan adjust sedikit, berikan sedikit ruang. King of Pentacles lebih menunjukkan saat ini kamu mungkin berdiri dengan seseorang yang sudah agak dewasa umurnya teman-teman, lewat 40-an ataupun 50-an, 60-an begitu teman-teman ya. Orang ini yang pastinya sudah dewasa dari segi umur si dia. Dan dia seorang yang sangat matang, seorang yang tidak akan mengambil mudah di dalam hubungan, sangat serius ya towards relationship ataupun kondisi keuangan. Dia seorang yang agak mapan teman-teman, sangat mementingkan kerjaya, sangat mementingkan cita-cita dan masa depan. Orang ini jika dia ingin bina sebuah hubungan dengan kamu, dia akan make sure, memastikan keadaan keuangan itu stabil. Dia seorang yang ingin bertanggungjawab kepada kamu. Maksudnya begini teman-teman, saya pendekkan atau ringkaskan. Sama ada apapun jenis hubungan kamu di sini ya, orang ini memikirkan begini. Jika dia ingin datang kepada kamu, walaupun sebatas ingin serius dengan kamu, mesti ada kestabilan kondisi keuangan. Jika tidak ada keuangan yang stabil, orang ini tidak mahu take things for granted. Contohnya jumpa kamu, kamu saja yang mengeluarkan uang. Pergi makan, kamu saja yang membayar. Simple as that ya. Walaupun semudah itu, dia tidak mahu menjadi seorang yang seolah-olah tidak bertanggungjawab. Mungkin kamu yang banyak memberi, sering memperjuangkan, membayar segala sesuatu yang membuatkan dia merasa begitu minder. Seharusnya, dia harus lebih bertanggungjawab. Kini dia merasakan dia perlu membayar. Bukan kamu saja sering mengeluarkan uang kamu. Dia seperti ada rasa perlu bertanggungjawab terhadap hubungan ini. Kerana orang ini ya teman-teman, ya, dia tidak memandang ringan kepada kamu. Dia menganggap ataupun memandang kamu dengan lebih serius. Mesti ada sikap ataupun tanggungjawab yang hadir dari dirinya. Jika dia gagal melakukan ini, dia merasakan waduh, tidak boleh ya, tidak boleh berterusan seperti ini. Ten of Pentacles menunjukkan mungkin beberapa di antara kamu berdiri dengan seorang yang datang dari keluarga yang besar. Ramai adik-beradik, ya dia mungkin anak bongsu, anak tunggal, anak tengah, yang pasti keluarganya besar. Dan saya juga menangkap sedikit energi, saya tidak pasti sama ada sosok ayahnya, ibunya, ataupun keluarga terdekat, lebih kepada sosok ayah dan ibu yang mempunyai pangkat teman-teman. Di Malaysia kita katakan mempunyai pangkat. Saya tidak pasti ya perkataan yang tepat kamu gunakan di Indonesia. Pangkat itu seperti someone with a title. Seseorang yang diberikan
Kalau di United Kingdom, di Europe ya, kalau orang itu diberikan pangkat, mungkin kita berikan gelaran Sir. Ataupun di Malaysia, selalunya ada pangkat Datuk, Tan Sri, Datuk Seri, something like that. Di Indonesia saya tidak pasti ya, ada pangkat ini diberikan atau tidak. Saya menangkap sedikit darjat ketinggian ya, daripada mungkin ayah atau ibunya, yang bukan orang ini ataupun dia sendiri ya, saya tidak pasti, tapi saya menangkap energi seperti itu, sama ada ini daripada ayah atau ibunya ataupun diri dia sendiri, seseorang yang ada title teman-teman. Dan saya merasakan ya, cinta ini dengan kamu terpaksa disenyapkan, didiamkan, disembunyikan. Kamu dengan dia banyak menggunakan intuisi untuk berhubung dengan satu sama lain. Kamu tahu kenapa teman-teman? Ada ketakutan, ada keraguan, tidak pasti sama ada harus berhubung dengan secara direct. Seperti jika hubungan ini ada halangan, bersegi-segi, maka tidak boleh diterang-terangan ya, menjalankan hubungan ini. Saat ini saya melihatkan kondisi hubungan kamu, maafkan saya jika saya terpaksa mengulangi, seperti ada yang blokiran, ghosting, silent treatment, menghindar, kurang komunikasi, tidak berkomunikasi, membuatkan orang ini dan kamu seperti saling mengingati satu sama lain, saling merindukan teman-teman. Banyak memikirkan satu sama lain, tetapi you know what happened? Ego. Di sini ada keegoan yang luar biasa ya. Mungkin dari seseorang yang berzodiak Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, something like that, Aries, Leo yang sangat-sangat tinggi gengsinya. Saya menangkap energi seorang yang tidak mahu menunjukkan perasaan sebenar, tidak mahu maaf teman-teman ya, saya tersedak. Sorry guys. Wow, seperti kata-kata saya ini dibatasi ya, tidak dibenarkan untuk saya mengatakan ini ya. Orang ini sepertinya mempunyai keegoan yang luar biasa. Mungkin juga seorang Capricorn ya. I don't know, saya menarik energi seperti itu teman-teman ya. Seperti zodiak sign yang saya sebutkan tadi, Capricorn, Taurus, Virgo, maybe Virgo, Aries, Gemini, Leo, something like that ya, yang sangat-sangat tidak mahu mengalah. Bukan menyerah tetapi tidak mahu mengalah. Masing-masing merindukan tetapi masing-masing diam. Merahsiakan segala sesuatu, memendamkan kerinduan, memendamkan kelukaan teman-teman. Ini sepertinya energi situasi hubungan kamu dan dia saat ini. Maka jika tidak ada kejelasan seperti ini, kamu seperti tidak mahu bergerak dengan jelas ya, dengan nyata, pergi beredar dengan sepenuh hati ya, masih tidak meninggalkan zona nyaman kamu. Orang ini pula mementingkan pertalian, kekeluargaan, dan mungkin juga orang ini sudah berkeluarga. Jika dia seorang jomblo, single teman-teman, dia sangat mementingkan pertalian. Maksudnya jika kamu yang mempunyai pasangan, dia tidak mahu merosakkan itu. Ada energi seperti itu, kamu cuba sesuaikan yang mana satu yang sesuai dengan kondisi kamu. Bottom of the deck di sini ada Three of Swords. Wow, dengan jelas menunjukkan ya, ada internal problem, sama ada ini dari dia ataupun kamu yang mempunyai masalah, sama ada keuangan, kekeluargaan, masalah bersama anak-anak, suami, isteri, tidak berkomunikasi, masalah di tempat kerja, masalah dari pihak-pihak lain yang turut mungkin campur tangan di dalam hubungan ini, yang menyebabkan apapun itu teman-teman. Three of Swords ini melambangkan sakit hati, dan sakit hati ini boleh terwujud dari apa saja. Mungkin juga masalah di tempat kerja dan sebagainya ya. Mungkin ada tanggungjawab yang perlu kamu laksanakan, yang perlu kamu pikul ya, beban-beban. Mungkin kamu dituntut atau orang ini dituntut ya dari segi keuangan dan perlu melangsaikan segala yang perlu dia selesaikan, something like that ya. Dan sekarang ini teman-teman, sakit hati, kesedihan, kehancuran, itu yang kamu, sama ada kamu ataupun kedua-duanya sekali, rasakan saat ini di situasi hubungan ini. Baik teman-teman, kita akan teruskan ya. Kita ke tema readingan hari ini. Setelah melihatkan energi kamu ke dia, energi dia ke kamu, dan situasi hubungan ini saat ini, kita gunakan kad ini teman-teman. Bagaimanakah pula harapan teman-teman? We talking about hope ya. Apakah masih ada harapan di dalam hubungan ini untuk kamu dan dia? Apakah masih ada harapan untuk hubungan ini? Kita lihatkan ya.
Kita keluarkan semua kad dahulu teman-teman. Masihkah ada harapan untuk kamu dan dia di dalam hubungan ini? Masih adakah harapan di dalam hubungan ini untuk kamu dan dia? Ini banyak kad yang terbuka. Saya ambil yang mana buka satu-satu teman-teman. Baik, di sini kita ada Page of Swords. Wow. Kita ada The Empress. Teman-teman, kelihatannya ya, kamu dengan dia saat ini, saya tidak tahu apa yang berlaku di kondisi hubungan kamu. Orang ini dengan kamu sepertinya saling stalking ya. Saling stalking satu sama lain kerana masih ada rasa sayang menyayangi di antara satu sama lain ya, merindukan. Saya merasakan kamu ataupun dia atau kedua-duanya sekali sering melihatkan ya di social media, sama ada kamu masih online, apakah kamu online, apakah dia online. Masih seperti memantau ya. Apakah kamu sedang online, apakah dia sedang online. Something seperti itu teman-teman. Kita lihat lagi ya. Apakah masih ada harapan untuk kamu dan dia di dalam hubungan ini? Jika saya lihatkan kad pertama dan kedua yang terbuka, masih ada kepedulian ya. Yang maksudnya still care about each other so much ya. Masih mengambil berat akan satu sama lain. Di sini kita ada wow, King of Coins ya. Kamu mendapat kad ini 2 kali teman-teman. Saya merasakannya sama ada kamu ataupun dia ataupun kedua-duanya hadir seorang sosok lelaki lain ya, lelaki yang lebih tua. Di sini mungkin orang ini sama ada pasangan sah kamu ataupun kamu rapat ataupun dia rapat dengan pakciknya, ayahnya, atau kamu rapat dengan ayah kamu, pakcik kamu. Ada kehadiran seorang sosok lelaki yang lebih tua yang sangat berpengaruh di dalam hidup kamu, sama ada ini hidup kamu atau dia, yang kamu sering referring to ya, maksudnya merujuk. Jika ada masalah, perlukan semangat, perlukan kata-kata putus, saranan yang baik, kamu akan pergi ke orang ini. Saya merasakan ini mungkin juga energi si dia. Dia mungkin rapat dengan pakciknya, ayahnya ya, jika ayahnya masih ada ya teman-teman ya. Kerana saya merasakan kamu berdiri dengan seorang yang lebih tua dari segi usia. Baik, di sini kita ada Ace of Coins teman-teman. Wow. Masih ada keharapan di hubungan ini ya. Saya melihatkan teman-teman ya, saat ini ya, orang ini mungkin tidak begitu memfokuskan kamu. Itu yang membuatkan kamu merasakan losing all hope ya. Kerana dia banyak kendalinya teman-teman. Banyak kendalanya. Dia seperti banyak perkara yang harus dia selesaikan dari segi keuangan. Maka dia lebih memfokuskan kepada memperbaiki keadaan keuangan dia. Kadang-kadangnya orang ini ya, cuekin kamu. Dia seperti tidak begitu banyak texting, mengambil berat tentang diri kamu, mengabari kamu, kerana dia begitu fokus kepada keuangan dia, kerja dia teman-teman. Ini membuatkan kamu merasakan kamu dicuekin, ditinggalkan. Maka kamu merasakan I'm losing all hope ya. Tidak ada kejelasan dari dia, seperti hilang harapan. Sebenarnya teman-teman, jika saya lihatkan banyak kad coins, pentacles di sini, bukan saja dia sedang sibuk dengan keuangan. Dia sebenarnya menganggap kamu ini ya begitu penting dalam hidup dia. Kamu lihat kan ada satu tangan ya yang memegang koin ini dengan begitu bersinar-sinar. Sebenarnya teman-teman, kamu ini sangat penting pada dia. Kamu ini sangat-sangat penting, dan walaupun dia sibuk bekerja, dia cuba merencanakan sesuatu yang lebih meyakinkan kamu. Masalahnya, untuk melaksanakan sesuatu yang lebih meyakinkan kamu, mengambil masa. Dan orang ini lebih melihat ke sudut atau ke arah keuangan. Kepada dia, keuangan itu penting. Ada uang, ada kestabilan. Ada uang, ada keyakinan diri. Untuk mencintai kamu sekalipun, perlukan uang. Padahal kamu tidak menuntut dari dia. Tetapi keuangan penting bagi orang ini. Orang ini King of Pentacles, no nonsense. Kestabilan itu sangat penting. Kebendaan itu, dia lebih mengejar kebendaan, teman-teman. Opposite to King of Coin, dia opposite, dia bercanggah dengan King of Cups yang lebih mementingkan emosi. Tetapi King of Pentacles atau King of Coins ini lebih mementingkan kebendaan, dunia material. Kita lihat lagi. Masihkah ada harapan untuk kamu dan dia di dalam hubungan ini? Maka kamu merasakan kamu kehilangan harapan, teman-teman ya. Kerana dia begitu mementingkan egonya, mementingkan pekerjaannya, keuangannya, perniagaannya, seperti ingin memperluaskan ya bidang yang sedang dia ceburi ya. Banyak yang dituntut dari si dia sebenarnya. Ada 2 kad yang terbuka. Kita lihat lagi teman-teman ya.
Masih adakah harapan untuk kamu? Terlalu banyak kad yang terbuka. Masih adakah harapan di dalam hubungan ini untuk kamu dan dia? Okay, kita buka lagi kad teman-teman ya, dan saya akan baca seterus dengan lanjut. Okay, di sini kita ada Page of Wands. Wow. Teman-teman, kamu juga berdealing ya. Beberapa di antara kamu juga berdealing dengan mungkin ada sedikit energi orang yang sedikit usianya masih muda, teman-teman. Usianya mungkin masih muda atau sepantaran dengan kamu, tetapi saya rasakan orang ini lebih jauh, lebih muda dari kamu, dan seorang lagi sudah berusia, teman-teman ya. Maka kamu cuba sesuaikan. Yang pasti, tua ataupun muda, orang ini masih mengejar impiannya. Dia seperti merasakannya, sewaktu dia muda, banyak impian yang tidak tercapai. Maka sekarang apabila sudah semakin berusia, 30 ke atas, 40 ke atas, dia mulai chasing after time. Mengejar kembali masa-masa yang terlepas. Cita-cita yang terlepas, missing opportunity dan sebagainya. Maka dia seperti tergesa-gesa mengejar cita-citanya walaupun ada yang sudah berusia. Maka orang ini lebih berjiwa pertualang, ya, inginkan kebebasan, tidak bersedia untuk berkomitmen saat ini. Maka teman-teman ya, apabila dia belum bersedia untuk diberikan sebuah komitmen, tidak suka berikan kata putus saat ini, membuatkan kamu merasakan kamu hilang harapan. Tetapi saya melihatkan orang ini, teman-teman ya, dari segi emosi, perasaannya, daripada kad pertama lagi ya, dia sudah memantau kamu, menyayangi kamu, menganggap kamu begitu penting di dalam hatinya dia. Begitu penting, teman-teman, dan ingin ada sikap tanggungjawab. Tidak mahu kamu sering bayar ya, sering-seringan kamu yang duluan membayar dan sebagainya. Dia masih ada keinginan untuk mendatangi kamu. Jika berlandaskan 5 kad yang tertera ataupun terbuka di sini, dari segi perasaannya, dia masih mencintai kamu, masih sangat tertarik dengan kamu. Maka saya harus membuka kad dengan lebih jelas ya, untuk mendapatkan jawapan ke tema readingan hari ini. Masih adakah harapan, teman-teman? Page of Cups. Kamu tengok ya, teman-teman. Orang ini kadang-kala, teman-teman ya, bersikap keanak-anakan. Tidak labil. Tidak kira lah ya, ini daripada usia yang lebih muda atau seseorang yang sudah berusia. Yang pasti inner child-nya si dia. Dia masih ada sikap keanak-anakan. Dia masih ingin mencuri perhatian kamu, masih ingin kasih sayang kamu, masih ingin datang ya, memberikan kejutan-kejutan kecil. Saya melihatkan orang ini, teman-teman ya, apapun energi yang sedang berdealing dengan kamu, orang ini very enjoy your company. Dia sangat enjoy apabila meluangkan masa dengan kamu, sangat suka berbual dengan kamu. Dengan rakan-rakannya yang lain, dia banyak mendiamkan diri. Tetapi dengan kamu, wow, popek, banyak yang perlu dikatakan. Kamu tahu kenapa, teman-teman? Kerana dia merasakan begitu nyaman. Seperti merasakannya dengan kamu, walaupun kurang bercakap, kamu seorang yang sangat berikan perhatian, pendengar yang baik, kamu memahami ya segala sesuatu yang dia sampaikan. Maka dia seperti tidak perlu menjelaskan dirinya. So dengan kamu dia lebih bersikap terbuka. Walaupun saya menangkap energi orang ini lebih introvert, teman-teman ya. Dia sangat selesa apabila berbual dengan kamu. Kita lihat lagi. Di sini ada Queen of Wands ya, teman-teman. Dia sangat-sangat tertarik akan diri kamu. Dia merasakan kamu seorang yang hebat. Seorang yang sangat menarik hatinya. Jika kamu seorang lelaki yang menonton, dia merasakan kamu ini seorang yang sangat seksi. Kamu seorang yang sangat tampan ya. Tidak kira lah ya, apa pun yang ada di diri kamu, dia tetap merasakan kamu ini seksi. Jangan ada yang kata, ya kak, tapi saya tidak begitu banyak rambut ya, mungkin kepala saya botak-botak sikit. It doesn't matter, teman-teman. Dari sudut pandangan si dia ini, kamu seksi, sangat tampan. Siapa kata lelaki botak tidak seksi? Ramai lelaki sekarang membotakkan kepala mereka ya kerana seksi, teman-teman. The confidence is in you. Jika kamu seorang wanita yang menonton, dia merasakan kamu begitu berjiwa, very passionate, bersemangat tinggi, baik hati, melakukan segala sesuatu ya untuk melihatkan semua orang bahagia. Dia rasa kamu diminati ramai. Sangat diminati ramai, maka masih ada perasaan. Teman-teman, kad pertama yang tertabur di atas ini, we have 7 cards here ya, 7 kad. Menunjukkan dari segi emosi dia yang masih sangat tertarik akan diri kamu. Maka you can tell, teman-teman, masih ada keharapan di hubungan ini. Masalah kendalanya, dia tidak dapat memberikan kata putus, mengejar impiannya.
Ada beberapa di antara dia yang merasakan sewaktu muda tidak mencapai cita-cita. Kini baru terkejar-kejar. Kita lihat lagi ya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Kita buka semua kad ya. Saya harap ada banyak kad loncatan hari ini ya. Ataupun jumping card. Jika tidak ada teman-teman, saya akan menariknya sahaja ya. Kerana shuffling ini yang memakan masa teman-teman. Wow, ada yang terbuka. Thank you. Wow, di sini ada death. Teman-teman, nampaknya perhubungan ini sudah berubah ya. Situasi hubungan ini banyak berubah yang membuatkan kamu datang ke tema readingan hari ini. Kamu merasakan orang ini sudah banyak berubah. Maka kamu bertanya-tanya, should I take the key? Ambil kunci itu, bukakan saja pagar ini dan keluar, ataupun masih menanti. Kamu merasakan banyak perubahan. Year after year ya, setahun demi setahun, kamu merasakan banyak perubahan dari si dia. Ada sedikit energi mantan teman-teman ya, sama ada mantan gebetan, mantan tunangan, suami, isteri, orang dari masa lalu kamu. Dan saya melihatkan ada perubahan dalam hubungan ini yang membuatkan kamu seperti ya bertanya-tanya ya, apakah ada harapan? Jika saya lihatkan teman-teman ya, saya seorang yang positif dan saya seorang yang sangat degil. Walaupun ada negatifnya dalam pembacaan ini seperti tidak ada kabar berita, tidak ada kata putus dari orang ini, itu yang negatifnya. Tetapi saya lebih suka melihatkan segala sesuatu dari sudut positif. Kamu tahu kenapa? Jika kamu bertindak sedemikian, melihatkan segala sesuatu dari sudut positif, then you will come up with positive result. Dan kamu akan berjaya mendapatkan keputusan yang positif. Dan kamu juga akan berjaya memanifestasikan sesuatu yang positif. Kamu harus ingat ini teman-teman. Positif itu bermula dari kamu, bukan dari orang lain. Nah, di sini ada transformasi. Kad ini jatuh ya. Di bawah kad Page of Swords ini, di atas ini. Sebentar teman-teman, saya tarikkan ya. Dia begini ya. Kamu lihat kan, kad pertama yang terbuka tadi menunjukkan apa teman-teman? Setakat ini orang ini hanya mampu menawarkan ya, teman tetapi mesra. Flirting dengan kamu, ada kemesraan dari dia. Setakat ini hanya ini yang mampu dia berikan. Walaupun ada rasa cinta, tetapi tidak dapat diwujudkan sepenuhnya. Dia juga curi-curi memantau kamu. The best thing is this card appear at the bottom ya. Kamu lihat apa yang gadis ini lakukan. Tidak tertakluk kepada janda, sedang menarik tirai ini ya, the curtain, untuk seperti membuka dan melihat. Kamu lihat ke? Apakah dia harus pergi ke pentas ini dan menunjukkan dirinya yang sebenar, seperti curi-curi sembunyi di belakang tabir ya, sembunyi di belakang tabir, di belakang tirai ini untuk melihatkan kondisi, keadaan. Dan ini jatuh di bawah card Page of Swords. Dengan jelas menunjukkan kamu dengan dia saling pantau, melihatkan sama ada dia online, kamu online, dan dia sepertinya ya tidak berani, tidak dapat mencari keberanian diri untuk menunjukkan dirinya sebenarnya, to appear on stage, maksudnya berdiri di atas pentas. Cinta ini seperti sembunyi-sembunyi, masih dalam kekaburan, kerana sepertinya ada penglibatan pihak lain yang membuatkan orang ini atau kamu merasa takut. Lebih bersikap berhati-hati ya, belakang tabir. Cinta yang belakang tabir teman-teman. Belakang tirai ya, saya tidak tahu bahasa yang tepat di Indonesia, tetapi cinta yang belakang tirai. Di sini seorang ini seperti ingin mentransformasikan hubungan ini, seperti ingin memperbaiki ke depannya. Maka dengan 8 kad yang terbuka di sini, saya lebih menarik percentage ya, yang lebih tinggi bahawa hubungan ini sebenarnya ada harapan. Jika kamu dengan dia melihatkan kepada dari sudut positifnya. Teman-teman, tidak ada kehidupan kita yang mulus ya. Pasti ada rintangan, pasti ada dugaannya. Maka kamu dengan dia, it takes two to tango teman-teman. Kedua-duanya harus bersikap positif ya. Tidak ada gunanya jika kamu positif, tetapi dia takut-takut, kabur dan sebagainya. Maka kita lihatkan lagi. Baik teman-teman, saya rasa cukuplah ya. Setakat shuffling seperti ini yang membuangkan masa. Okey. Saya akan gunakan intuisi and let the intuition kicks in dan akan menarik kad-kad ini. Baik teman-teman, di sini kita ada wow. Oh dear. Oh dear. Kamu lihat teman-teman. Death, devil. Beberapa di antara kamu ya, ini adalah hubungan toksik. Sama ada ini mantan kamu ataupun orang baru, tetapi memang ada energi mantan. Teman-teman, ada harapan atau tidak itu bukanlah persoalannya. Saya lihatkan orang ini ya, tidak mahu melepaskan kamu. Ada sisi tidak mahu kamu pergi meninggalkan dia.
seperti this person ya, will make sure, dia akan pastikan kamu sentiasa berada di kelompok atau lingkungan dia. Dia tidak mahu ya, kamu lihatkan mata ular ini ya. Dia tidak mahu if you are offside. Maksudnya offside tu apa ya? Dia pastikan kamu tetap dapat dilihat, dapat dipantau. Tidak seperti tidak dapat dilihat. Orang ini begitu besar perasaan dia. Kamu tahu teman-teman, dia sangat-sangat tergoda dengan kamu ya. Sudah mati, perasaan seperti cinta mati di sini. Sebelum ini orang ini ya, dia sudah lama seperti mati rasa. Tapi kamu wujudkan kerana dia tergoda dengan kamu ya. Ada Queen of Wands di sini. Dia sangat tertarik dengan kamu. Maka orang ini tidak begitu mudah akan lepaskan kamu dengan ular yang berapi ini, dan ada lilitan di tiang-tiang ini, dan mata ular ini memfokuskan ya, seperti memfokuskan kepada kamu. Dia pastikan kamu are not offside. Maksudnya sentiasa dipantau. Wow, orang ini dari segi hatinya ya, diam tetapi mahu ya. Dan ada sisi-sisi seorang penakluk, seorang yang ingin menakluki kamu. Tidak kira lah ya, dia dapat memiliki kamu secara sah ataupun sebaliknya. Saya melihatkan dia banyak berimajinasi kamu dengan dia. Guys, you know what I mean ya. Okay, ini adalah above 18, 21. Dia banyak berimajinasi yang liar dengan kamu di sini. Kerana orang ini ya, dia merasakan kamu yang dapat kembalikan rasa yang sudah lama mati di hatinya. Maka dia dia akan pastikan kamu tidak move on, tidak pergi meninggalkan dia. Wow, saya tidak tahu ya teman-teman ya. Kad yang terbuka setakat ini masih menunjukkan dari segi perasaan dia yang begitu kuat dengan kamu. Ada hubungan toksik di sini yang repeating, seperti berulang-ulang. Saya akan bacakan semua zodiaknya nanti ya teman-teman. Yang penting kita lihatkan bacaan ini secara keseluruhan. Pada saya teman-teman ya, zodiak itu not important at all ya. Setiap kad itu mewakili satu zodiak sign. Kita lihatkan lagi kepada keseluruhannya. Sama ada pembacaan ini bergema di hati kamu. Orang ini seperti ingin memiliki kamu teman-teman, apa cara sekalipun. Dia seperti sangat-sangat tertarik. Ada dua kad yang terbuka. Intuisi saya mengatakan buka kedua-duanya. Okay, we'll open this ya. Knight of Wands and Nine of Swords. Wow, teman-teman. Orang ini akan perjuangkan kamu ke depannya. Maka saya rasa saya boleh menjawab tema readingan hari ini ya. 80% menunjukkan dari sisi emosi ada harapan dalam hubungan ini. Dia lebih kepada if I want to be fair ya, saya harus bersikap adil. Saya merasakan hubungan ini ada yang tidak memungkinkan. Tetapi dari segi perasaan, emosi, jika soalan kamu, apakah ada harapan dari segi perasaan? Maksudnya adakah saya berjaya memiliki hatinya? Jawapan itu yes. Dia juga ingin memiliki hati kamu. Tetapi jika soalan kamu, kerana tema readingan ini masih adakah harapan, tidak tertuju kepada perasaan ataupun ke jenjang yang lebih serius seperti pernikahan. Tetapi kalau lebih kepada perasaan, orang ini akan memperjuangkan kamu. Banyak rintangan yang harus dia lalui ya, like going through a war ya. Orang ini seperti harus berperang teman-teman, berjuang ya untuk mendapatkan kamu. Masalahnya apa teman-teman? Kendalanya dia on off. Dia sering on off dengan kamu kerana banyak rintangan di dalam hubungan ini. Tetapi hatinya membara-bara ya untuk memperjuangkan kamu. Jika kamu bertanyakan masih adakah harapan untuk ke jenjang yang lebih serius, supaya ada ikatan ya, harus diperjuangkan. Banyak sakit hati di dalam perjalanan percintaan ini teman-teman. Tetapi dari segi perasaan ya, dengan jelas saya boleh katakan, harapan itu memang sudah terwujud ya. Kamu sudah memenangi hati orang ini. Dia akan memperjuangkan kamu teman-teman. Apabila diletakkan bersebelahan dengan the devil di sini, wow. Perjuangan itu bermati-matian ya. Ada sikap hubungan toksik yang akan bermati-matian memperjuangkan kamu. Di sini Nine of Swords menunjukkan apa teman-teman? Beban fikiran, overthinking. Kamu dengan dia sebenarnya saling terkoneksi tanpa disedari, sering memikirkan satu sama lain. Ada yang memikirkan keluarga. Jika ini ada penglibatan orang ketiga, maksudnya jika dia orang ketiga kamu terpaksa memikirkan keluarga, pasangan kamu, anak-anak, menjadi sangat pusing teman-teman. Ya, menjadi sangat pusing. Dan kegalauan fikiran ini membuatkan masing-masing begitu terunsing ya, begitu terganggu sehingga menarik diri.
seperti memberikan ruang kepada satu sama lain, mungkin membatasi satu sama lain hanya untuk mencari ketenangan. Kerana seperti sudah tidak tahu lagi ya bagaimana untuk mengendali perkara ini. Kamu lihat ya, seperti orang ini menutup wajahnya. Begitu terganggu akan hubungan ini. Kalau lihatkan daripada sisi hati, jika hubungan memungkinkan, tidak bersegi-segi, maka ada harapan teman-teman. Orang ini akan perjuangkan kamu sehinggalah ke tahap pernikahan. Tetapi saya lihatkan di sini ya, sepertinya ya sudah hadir kad death, the devil ini ya. Wow, apatah lagi ada the moon ya. Banyak yang simpan rahsia, berahsia, melakukan sesuatu di belakang tabir, di belakang tirai teman-teman ya. Sembunyi-sembunyi, terpaksa merasa ketakutan, ketidakpastian. Sepertinya banyak kendala di hubungan ini. Harapan itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan untuk kita wujudkan. Seperti saya katakan tadi, kedua-dua harus positif. Jika kamu berani contohnya, kamu positif. Orang ini takut, tidak pasti, maka agak sukar. Tetapi dari perasaan masing-masing kuat. Cuma masing-masing ego, masing-masing keras kepala, tidak mahu mengalah. Tetapi masing-masing belum menyerah. Begitu teman-teman, itu maksud saya. Kita lihat lagi ya. Moga-moga ada kad yang keluar ya. Okey. Yang boleh memberikan saya satu kata putus. The Emperor, kamu lihat. Orang ini tidak bergerak. Dia tidak bergerak teman-teman. Masalahnya dia tidak bergerak. Kamu yang harus duluan. Segala-gala sesuatu kamu duluan. Kenapa teman-teman? Orang ini menjaga image. Dia sangat-sangat memilih. Very selective person. Kalau dia suka kamu, dia like. Kalau dia tidak suka kamu, dia akan abaikan. Dia very selective with seseorang yang dia pilih. Apabila dia begitu cerewet memilih pasangan, jika dia memilih kamu, wow, congratulations. Kamu adalah pilihan tepatnya. Daripada ramai-ramai orang yang dia pilih, kamu adalah orang yang tepat. Dan dia lebih cenderung ya, teman-teman, Emperor ini lebih cenderung memerhatikan. Emperor tidak melakukan kerja, teman-teman. Orang bawahan dia yang akan melakukan kerja. Maka orang ini lebih cenderung kamu perjuangkan. Dan ini kendalanya. Dia tidak bergerak. Apatah lagi dengan gabungan King of Pentacles tadi ya. Keras kepala. Besar kepalanya, besar egonya. Tetapi dia begitu pasti. Selepas being very selective, sangat cerewet, setelah memilih kamu, dia pasti kamu akan tetap mendatangi dia. Seperti dia sudah menakluki hati kamu. Dia begitu pasti ya, cinta tanpa syarat teman-teman. Walaupun tidak bertunang, tidak bernikah dengan kamu, dia begitu pasti seperti devil ini, dia begitu pasti dia akan dapat menangkap ya, ataupun menakluki hati kamu di sini teman-teman. Orang ini ya seperti sanggup berubah ya, mengubah caranya, segala dark side-nya si dia, segala perkara-perkara yang tidak baik. Seperti mungkin contoh dia seorang alkoholik. Banyak minum, banyak gambling, berjudi, banyak main perempuan. Secara perlahan-lahan atau banyak main lelaki ya, bergantung siapa yang menonton video ini. Dia seperti setelah mengenali kamu ya, ada kesedaran, ada transformation. Ini penting buat dia. Hadirnya kamu menukar gaya hidup dia. Dia mempunyai kesedaran walaupun secara perlahan-lahan untuk berubah. Tetapi ke arah kebaikan teman-teman. Dan dengan kamu ya, dia merasakan begitu berbaloi untuk terus memperjuangkan kamu. Maka The Emperor ini lebih memerhati. Dan dia seorang yang tidak tahu bagaimana untuk menggunakan emosinya. Tetapi akhir-akhir ini ya, saya merasakan daripada energi pembacaan ini ya, dia sangat terluka teman-teman. Apa pun yang sedang berlaku ya, di antara kamu dengan dia, ada ketakutan, kelukaan yang dalam. Yang dia pendamkan. Tidak dia tunjukkan kepada kamu kerana dia ego. Dia tidak mahu mengalah ya. Tetapi sangat merindukan kamu. Saya merasakan ada energi saling merindukan. Saling memerlukan ya. Saling membutuhkan satu sama lain. Kita lihat ya. Di sini ada Four of Coins. Dengan jelas ya, hubungan kamu dengan dia sedang stuck saat ini. Dan di sini ada The Fool. Wow. Teman-teman, ke depannya ada satu permulaan yang baik. Ini akhir kad teman-teman. Permulaan kad memantau. Kad penutup ini menunjukkan permulaan ataupun satu adventure yang baru. Teman-teman, saya boleh katakan ya, dalam 80%, around 80%, jika saya gabungkan dari sisi perasaan dan harapan ke depannya, sama ada dapat dia miliki kamu dengan ikatan sah atau tidak ada ikatan ya, cinta tanpa syarat,
Ada harapan ke depannya, 80%. Tetapi banyak kendalanya yang harus diperjuangkan. Masing-masing harus menguatkan hati, bersikap positif. Harus menjayakan hubungan ini bersama. Baik teman-teman, di sini ada justice. Kita akan lihatkan bottom of the deck ya. Kita ada justice, kita ada the sun. Wow, pasangan yang sangat berpotensial. Wow, akhirnya keluar kad ini ya. The Wheel of Fortune. Wow, teman-teman. Saya rasa 80% itu kini naik ke 90% ya, teman-teman. Kad penutup di sini atau bottom of the deck di sini menunjukkan ya. Jika kamu dengan dia saling menghindar, tidak tahu kenapa, kamu dengan dia saling pasrah. Memasrahkan segala sesuatu di tangan Yang Maha Berkuasa. Saling menghindar, kamu dengan dia saling menolak satu sama lain. Kerana lelah, capek, teman-teman. Tetapi seolah-olah saling, apabila kamu menghindar dia, dia menghindar kamu, menjauhkan diri. Alam semesta Tuhan sering membuatkan kamu dengan dia ini terkoneksi. Akan ada situasi yang akan berlaku ke depannya yang akan membuatkan kamu dengan dia mungkin bertemu. Untuk yang tidak pernah bertemu, mungkin buat julung kalinya akan bertemu atau akan bertemu kembali. Untuk kamu yang pernah ataupun sering bertemu ya. Alam semesta mendukung hubungan ini, teman-teman. Wheel of Fortune adalah roda keberuntungan. Dan apabila roda keberuntungan ini bersebelahan dengan sun, kad yang very positive ya, towards ataupun throughout the tarot decks ya, kad sun ini sangat positif. Maka apabila bersebelahan dengan Wheel of Fortune, saya rasa very easily ya, saya boleh katakan ada harapan teman-teman. 90% ke 99%. Mungkin ada 1% yang kendala yang harus kamu dan dia uruskan. Turunkan ego itu, jangan begitu keras kepala, maka dapat selesaikan dengan baik. Di sini sama-sama keras kepala, sama-sama tidak mahu mengalah, sama-sama ego. Nah, di sini teman-teman ya, bersebelahan dengan Wheel of Fortune, roda keberuntungan ini, akan ada keberuntungan, kelimpahan ke depannya dengan kamu. Ini kad penutup teman-teman ya, dan bersebelahan dengan the sun, yang menunjukkan dengan jelas, kerana dia merasakan kamu adalah orang yang sangat potensial dalam hubungan ini. Kamu tahu tak teman-teman, orang ini sangat percaya ya, walaupun ada rintangan dan bla bla bla, mungkin perbezaan agama, perbezaan usia, perbezaan kepercayaan, persefahaman, apapun itu. Ada hubungan yang tidak diizinkan. Dia begitu percaya di hatinya, kamu orang yang tepat. Dan dia tahu ya, this person he knows, she knows. Dia tahu dia harus hadir untuk berikan sebuah penjelasan kepada kamu. Teman-teman, orang ini keanak-anakan teman-teman. Kadang-kadang sifat yang tidak matang ini membuatkan kamu begitu jelek ya teman-teman ya. Keanak-anakan. Kamu seperti terpaksa mengasuh dia ni. Seperti sosok seorang ibu, ayah yang mengasuh anak. Okey teman-teman, di sini ada justice. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kamu dengan dia saling mengorbankan diri masing-masing demi sebuah kebaikan. Tetapi kedepannya akan ada justice, akan ada satu kejelasan, keadilan untuk kamu. Kad ini sangat baik teman-teman ya. Justice, Sun, Wheel of Fortune sebagai penutup pembacaan hari ini. Wow, these are very good cards ya. Maka saya boleh katakan teman-teman, dari segi emosi, perasaan, fikiran, ada harapan yang baik. Masih ada keharapan dalam hubungan ini? Yes teman-teman, harapan ini sebenarnya sudah terwujud dan akan diwujudkan ke depannya. Akan ada harapan di depannya teman-teman. Baik, kad yang paling, zodiak yang paling kuat hadir hari ini, kita ada Sagittarius, Leo. Saya rasa Leo ini hadir 2 kali. Kuat ya teman-teman ya. Libra, Capricorn, Scorpio, Aries yang paling kuat, Aquarius yang paling kuat. Kita ada Libra paling kuat hari ini. Dan kita juga ada Taurus yang paling kuat hari ini teman-teman. Ini yang paling kuat. Dan kita ada semua zodiak sign yang hadir dalam pembacaan hari ini. Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Ya, untuk kamu yang merasakan zodiak sign ini penting ya. Semua hadir teman-teman. Roda keberuntungan, Wheel of Fortune, menutupi pembacaan hari ini ya. Wow, kedepannya teman-teman ada harapan. Tetapi setiap harapan itu akan terwujudkan jika kita berusaha, berdoa dan lakukan satu usaha. Teman-teman, di mana ada kemahuan, maka di situ ada jalan. Nah, kita lihatkan teman-teman. Kedepannya, bagaimanakah perasaan dia saat ini kepada kamu ya? Apabila kamu bertanyakan masih adakah harapan, kita lihatkan.
Apakah yang bakal terwujud? Apakah yang bakal terjadi ke depannya dari segi perasaan? Apapun itu ya, kita lihatkan. Ataupun apakah yang sedang dia rasakan kepada kamu saat ini dan bakal terwujud ke depannya. Codependency. Sebenarnya kad ini tidak begitu baik ya, tetapi ini menguatkan kad devil tadi ya. Begitu ada keterikatan antara kamu dengan dia dan masih mempunyai ini teman-teman. Masih tergoda akan satu sama lain. Masih rasa ada ikatan di antara satu sama lain. Ini saya sudah menangkap daripada family ini yang menunjukkan dengan jelas ya. Ada koneksi di antara kamu. Seperti spiritual connection, emotional connection, intellectual connection, telepathically di antara kamu dengan dia. Dan ini membuatkan saling ketergantungan. Saling ketergantungan di antara satu sama lain. Masih ada rasa cinta di antara kamu dan dia, teman-teman. Baik, saya akan turunkan ini ya, supaya kamu dapat lihat dengan jelas. Teman-teman, saya sangat menghargai kesabaran kamu ya. Saya faham pembacaan saya selalu panjang ya. Tetapi kamu juga boleh lihat kepada readingan lain dari tarot reader yang lain yang banyak membuatkan bacaan yang pendek ya. Tetapi agak sukar teman-teman. Saya seorang yang seperti, tak tahulah teman-teman ya. Kalau baca itu bersungguh-sungguh. Memang sikap saya dari kecil ya. Begitu orangnya teman-teman. Calling in your soulmate. Wow, teman-teman, ke depannya orang ini akan cuba memanifestasikan kamu kembali. Kamu ada dua, seperti kamu lihat kan ya, dua orang di sini. Yang lebih kelihatan adalah angel ya. Malaikat ini di belakang seseorang ini. Seperti permintaan ini being support ya. Permintaan ini disupport oleh malaikat ataupun leluhur kamu. Kamu akan berjaya ya, manifestasikan soulmate kamu ke depannya. Dan orang ini saya tidak tahu mengapa ya, saya sudah menangkap dari awal tadi, sangat mempercayai yang kamu ini orang yang tepat. Dia mempercayai kamu ini adalah soulmate-nya si dia. I don't know why ya, walaupun ada agama yang bercanggah, mungkin perbezaan lain. Make the effort, teman-teman. Kamu lihat bottom of the deck, saya sudah katakan tadi, harus ada usaha. Dengan kamu dan dia sama-sama harus berusaha. Jangan kamu positif, dia negatif, dan maka kamu positif, dia negatif akan jadi negatif. Kena positif, hasilnya positif. Begitu teman-teman. Make the effort. Orang ini akan menarik kamu ya secara paksaan. Sebab kad devil tadi, dia tetap akan memantau kamu, ingin menakluki kamu, dan dia percaya ya, great love is worth taking the step you're guided to take. Dia merasakan ini sangat berbaloi teman-teman. Kamu ini seorang yang sangat berbaloi untuk diperjuangkan. Dia tidak kira lah teman-teman ya, kamu ini pasangan orang, dia mempunyai pasangan. Yang penting hatinya dia merasakan dilengkapi oleh kamu di sini. Kita gunakan Fairy Oracle deck pula untuk lihatkan apa yang bakal terjadi ke depannya. Saya akan cuba teman-teman sedaya upaya saya untuk memendekkan bacaan ya. But I can't promise teman-teman ya, light. Wow, ke depannya teman-teman akan ada sebuah pencerahan ya, seperti kad the sun tadi. Akan ada sebuah keadilan, pencerahan ke depannya. Bukan sahaja harapan yang akan terwujud atau sudah terwujud, tetapi juga ada light teman-teman. Seolah-olah hubungan kamu dengan dia dipenuhi dengan cahaya. Tapi perlu bersabar teman-teman. Setiap kebaikan itu akan diperolehi dengan sebuah kesabaran. Teman-teman, kadang-kadang ya, kita perlu berjuang bertahun-tahun lamanya. Saya sharing sedikit daripada hati saya dengan kamu hari ini ya. Saya sudah lama struggling teman-teman. Sudah bertahun-tahun, more than 20 over years saya struggle ya. Dan tiba-tiba Tuhan membuka jalan. Saya pun tidak tahu ya, tanpa hujan, tanpa angin. It's my calling ya. Saya dipanggil. It's my calling to do tarot reading. Dan saya merasakan, saya sangat bersyukur ya, diberikan peluang ini untuk membacakan, sharing knowledge, pengetahuan, kebaikan bersama-sama dengan kamu. Walaupun saya tidak mengenali kamu secara langsung, namun saya diberikan, I was given ya, I was called to do this. Maka saya akan sedaya upaya teman-teman ya, cuba memberikan pembacaan yang baik untuk kamu. Wow, moderation. Teman-teman, moderation ini menunjukkan kesederhanaan. Kesederhanaan seperti apa? Saya juga merasakan kamu berdiri dengan seseorang yang sangat sederhana orangnya. Dari makan minumnya, pakaiannya, pekerjaannya, kehidupannya, lifestyle si dia. Dan orang ini ya sangat temperance. Kat temperance itu teman-teman. Dia merasakan kamu adalah soulmate-nya si dia.
Dia merasakan dengan kamu dapat mencapai kesederhanaan. Kesederhanaan itu atau moderation itu adalah satu kelengkapan. Menurut saya ya, itu adalah satu package yang lengkap. Sederhana itulah yang menarik. Jangan terlalu over ataupun terlalu kurang. Kesederhanaan is something in between, in middle, di tengah-tengah. Dia merasakan dia mencapai itu semua dengan kamu. Ada moderation, sesuatu yang menarik dia. Bahawa teman-teman, di sini ada life energy. Kamu dengan dia ya, saling seperti kat di atas ini demunya. Menggunakan intuisi kamu, ya, menyayangi satu sama lain tanpa batasan. Seperti saya juga merasakan banyak pengorbanan di sini. Sama ada pengorbanan ini dari kamu ataupun juga dari dia. Mengorbankan segala sesuatu ya. Ada kesedihan dalam hubungan ini sebenarnya. Tetapi teman-teman, kamu akan disupport oleh malaikat pelindung dan leluhur kamu. Baik teman-teman, tanpa melengahkan waktu, kita lihatkan inisial yang hadir dalam pembacaan hari ini. Saya hanya akan buka yang terkeluar ya. Baik, di sini kita ada huruf A. A, Alpha, A, Apple. Kita ada huruf P, Papa. Ada huruf E, Echo ya teman-teman. Ada huruf L, 5. Ada huruf N, Norway. Kamu cuba sesuaikannya, nama panggilan, nama manja, huruf-huruf yang mungkin nama kamu ada huruf-huruf ini atau nama dia ada huruf-huruf ini. Okey, kita ada T, Tango, J, Juliet, N, Norway, D, Delta, U, Uniform. Kamu mungkin berdiri dengan seseorang yang memakai pakaian seragam atau kamu memakai pakaian seragam. Di sini ada G, Golf. Mungkin juga seseorang yang suka bermain golf ya, atau seseorang yang sangat suka makan apple di sini teman-teman. Mungkin tiap kali makan apple mengingati satu sama lain. I don't know, ada perasaan ya, saya merasakan dark. Dark itu menunjukkan digging. Seseorang yang mengorek teman-teman. Orang ini seperti kebelakangan ini ingin mencari tahu mengenai kamu dengan lebih dalam. Mungkin kamu sudah lama tidak terkoneksi dengan dia, dengan tidak bertemu, tidak berkomunikasi. Orang ini seperti ingin menggali dengan lebih dalam, mencari tahu akan diri kamu. Baik teman-teman, APELNJTDUG. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Terima kasih kepada semua yang sangat sabar menonton readingan ini dari awal sehinggalah akhir. Teman-teman jangan lupa untuk memberikan saya semangat dan untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan jangan lupa to turn on the notification bell ya teman-teman ya, bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Dan ingat ini teman-teman, di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalannya. Yakinilah akan doa-doa kamu. Senantiasa bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya. And I will see you guys tomorrow. Bye. Take good care.